Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, dan juga malam dimanapun rekan-rekan berada. Kami kelompok 6 dari kelas D Teknik Sipil Angkatan 2023 akan mempresentasikan tugas berkaitan dengan SDGs 6, yakni upaya peningkatan kualitas air bersih di Kota Yogyakarta dengan studi kasus sumur Mantri Jeron. Pertama, mari kita pahami dulu definisi dari SDG 6, yaitu air bersih dan sanitasi. SDG 6 berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat. SDG 6 tidak hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan air minum, sanitasi, dan kebersihan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan sumber daya air di seluruh dunia. Targetnya mencakup peningkatan kualitas air, efisiensi penggunaan air, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait air. Di tingkat nasional atau di Indonesia, target-target ini sejalan dengan target global, di mana fokus utamanya adalah target 6.1, yaitu air minum yang aman, lalu target 6.2 untuk sanitasi merata, dan target 6.3 untuk kualitas air dan limbah. Lalu untuk di Yogyakarta sendiri targetnya lebih berfokus pada kebijakan seperti menjamin ketahanan air melalui perubahan perilaku, penyediaan infrastruktur produktif, dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang strategis. Next, terkait dengan capaian SDGs 6 di Yogyakarta sendiri sudah sangat baik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari BPS tahun 2025, realisasi pencapaian cenderung meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Selain itu, jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian pada indikator air minum layak, air minum aman, sanitasi layak, sanitasi aman, dan juga kualitas air baik secara keseluruhan lebih tinggi daripada rata-rata capaian nasional. Implementasi SDGs 6 di Yogyakarta. Yang pertama ada program air bersih non perpipaan berbasis komunitas, di mana penggunaan ultrafiltrasi untuk menjernihkan air sumur agar aman diminum. Lalu ada IPAL komunal dan sambungan ke IPAL Sewol, di mana Kota Yogyakarta sudah ada 9.000 sambungan rumah ke IPAL Sewol. Pemerintah Kabupaten Sleman membangun IPAL individu di banyak kecamatan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan air hujan rainwater harvesting di desa atau di kelurahan. Program Kampung Ramah Air Hujan di Kelurahan Pancarejo, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul untuk mengendalikan persoalan kuantitas air tanah dan mendukung target SDGs 6. Lalu ada tantangan SDGs 6 di Yogyakarta. Yang pertama ada sanitasi aman rendah di wilayah tertentu. Di Gunung Kidul misalnya akses sanitasi aman terutama sambungan ke septic tank yang layak baru sekitar 9,16% pada 2023. Ada krisis air bersih karena kekeringan dan infrastruktur. Musim kemarau yang lebih awal dan intensif memperparah kekeringan di Gunung Kidul, Bantul, dan juga mempengaruhi ketersediaan air di Kota Yogyakarta. Lalu yang ketiga ada degradasi kualitas air, di mana pencemaran air tanah dan sumber air oleh limbah domestik, bakteri, dan polutan lain. Metodologi lokasi studi kasusnya yaitu Kelurahan Mantri Jeron. Lalu untuk waktu pelaksanaan yaitu Selasa 21 Oktober 2025 pukul 8 WIB hingga 13.00 WIB. Untuk kegiatan utama yaitu pengambilan data dan sampel air di kantor kelurahan dan kediaman beberapa warga. Untuk subjek dan teknik pengumpulan data yaitu narasumber yang dipilih warga asli Kelurahan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Alasannya karena mereka telah menetap lama di wilayah tersebut dan dianggap paling memahami permasalahan yang ada. Lalu untuk teknik pengumpulan data yaitu data terhimpun berupa wawancara dengan mengumpulkan informasi dari kantor kelurahan dan narasumber mengenai keluhan air sumur. Lalu untuk langkah observasi yaitu melakukan observasi secara langsung terhadap air sumur dan mengambil sampel air dari sumur. Baik, kita akan memasuki ke latar belakang. Berdasarkan studi literatur, krisis kualitas air di Mantri Jeron memang serius, dengan 98% sumur tercemar mikrobiologi yang memicu ancaman diare dan tifus. Rekomendasi agar warga beralih ke air PDAM Tirta Marta Jogja yang diklaim bersih dan diawasi Dinas Kesehatan telah disosialisasikan. Namun, untuk memastikan bahwa jaminan ketersediaan air bersih dan aman dari PDAM ini benar-benar terrealisasi dan mencukupi bagi seluruh warga Mantri Jeron, diperlukan analisis kebutuhan masyarakat secara langsung. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar untuk merumuskan solusi peningkatan infrastruktur air skala kecil yang paling tepat sehingga akses air bersih dan aman di Mantri Jeron dapat ditingkatkan secara. Untuk memulai studi lapangan kami, perhentian pertama kami adalah kantor kelurahan Mantri Jeron. Di sini kami mendapatkan data terpadu sangat penting, yaitu pihak kelurahan mengkonfirmasi bahwa setidaknya ada 75% warga kelurahan Mantri Jeron yang masih menggunakan sumur sebagai akses sanitasi dan air bersih. Pihak kelurahan juga membenarkan bahwa adanya keluhan warga mengenai kualitas air yang kurang layak dengan masalah spesifik seperti air yang terasa berminyak, berwarna kuning, dan juga memiliki kandungan kapur yang tinggi. Kami juga menemukan dua faktor utama mengapa warga enggan menggunakan jasa PDAM. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi, di mana biaya layanan PDAM ini dianggap memberatkan warga. Dan kedua, faktor pelayanan di mana warga menilai PDAM kurang profesional dalam menjalin komunikasi dengan pelanggannya. Selain menghimpun data, kami juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi sumur yang ada di kantor kelurahan dan sekaligus mengambil sampel air dari sumur tersebut untuk kami jadikan data pembanding. Selanjutnya kami mendatangi narasumber warga pertama kami yaitu di kediaman Bapak Trijanu. Data yang kami himpun di sini sangat memperkuat temuan awal kami di mana beliau mengeluhkan kualitas air sumur yang buruk dengan masalah yang sama, yaitu air terasa berminyak, berbau tak sedap, terkadang berwarna kuning dan terindikasi memiliki kandungan kapur yang tinggi. Namun temuan yang paling penting dari Bapak Trijanu adalah informasi baru di mana beliau mengkonfirmasi bahwasannya dulunya kawasan Menteri Jeron ini adalah daerah pabrik atau kawasan industri. Dan diyakini aktivitas industri di masa lalu inilah yang telah meninggalkan residu limbah kimia di dalam tanah yang kini mencemari sumber air milik warga. Untuk itu kami melakukan langkah observasi yaitu mengambil sampel air yang bersumber langsung dari sumur beliau untuk dijadikan bahan perbandingan. Dari hasil survei di kediaman Bapak Sugeng didapatkan hasil bahwa meskipun layanan PAM tersedia, mayoritas warga lebih memilih menggunakan air sumur karena air PAM kotor, keruh, alirannya kecil, dan masalah administrasi. Namun, air sumur mereka sendiri bermasalah seperti air berminyak, berkoil, dan berasal besi karatan, sehingga harus melalui proses pengolahan ganda, yaitu difilter 2 kali menggunakan water purifier seperti gambar, lalu dimasak agar layak konsumsi. Observasi menunjukkan bahwa poluan tersebut mengarah pada kontaminasi hidrokarbon seperti minyak dan besi yang tinggi dalam air sumur. Pemeriksaan
Pemeriksaan pH tahunan yang selama ini dilakukan oleh kelurahan dan DLH meskipun hasilnya normal tidak memadai untuk mendeteksi tingkat kontaminasi minyak dan besi yang sebenarnya menjadi sumber keluhan utama warga. Oleh karena itu diperlukan pengambilan sampel lebih lanjut untuk memastikan perbandingan fisik dan pengujian parameter kontaminasi yang lebih spesifik. Semua temuan dari narasumber ini menunjukkan bahwa masalah di Mantri Jron cukup kompleks. Hal ini membawa kita pada relevansi SDGs. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram fan ini, kasus Mantri Jron berada tepat di titik temu 3 tujuan SDGs yang saling berkaitan. Pertama, lingkaran biru adalah SDGs 6 atau sanitasi dan air bersih yang menjadi fokus utama kami. Disinilah letak masalah intinya, di mana 98% sumur warga tercemar mikrobiologi, yang menandakan kegagalan dalam mencapai target 6.1, yaitu akses air bersih yang aman dan terjangkau. Yang kedua, lingkaran hijau, yaitu SDGs 3, tentang kesehatan. Ini adalah dampak langsung dari masalah SDGs 6. Kualitas air yang buruk menyebabkan peningkatan risiko penyakit bagi masyarakat. Yang ketiga ada lingkaran oranye, yaitu SDG 11, kota berkelanjutan. Ini adalah konteks di mana masalah terjadi. Temuan kami menunjukkan bahwa layanan PDAM bagi masyarakat masih belum memadai. Dan adanya dugaan kuat warisan limbah industri masa lalu yang kini mencemari sumber air bersih warga. Sekarang mari kita lihat makna dari irisan-irisan ini. Irisan pertama antara SDGs 6 dan 3 dilabeli sebagai krisis kesehatan akibat air tercemar. Ini adalah hubungan sebab akibat yang paling jelas, di mana air yang tidak bersih menyebabkan risiko penyakit. Lalu irisan antara SDG 6 dan 11 adalah kegagalan infrastruktur air bersih perkotaan. Ini adalah masalah teknis dan layanan di mana infrastruktur air bersih gagal berfungsi di sebuah lingkungan perkotaan. Dan yang terakhir, irisan antara SDG 3 dan 11 di bagian bawah, ini adalah pemukiman perkotaan yang tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa masalah infrastruktur dan dugaan limbah industri di masa lalu serta kesehatan dan kesejahteraan warga menjadi terancam. Semua elemen ini bertemu di titik tengah, yaitu di kasus Menteri Jron. Dan selanjutnya ada penawaran solusi berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Di slide ini tuh merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi solusi yang kami tawarkan itu tuh berupa memberikan masyarakat alat filter air keran sederhana untuk digunakan supaya air tuh bisa lebih layak untuk dikonsumsi atau untuk digunakan. Nah, produk yang kami tawarkan itu tuh saringan filter yang dapat diletakkan di keran. Tentu gambarnya sudah ada di PPT. Nah, kami tuh menawarkan produk ini karena dapat digunakan dengan beberapa keunggulan, yaitu harganya yang sangat terjangkau, pemakaian mudah dan simpel, tidak memerlukan tenaga listrik, mudah dibersihkan ketika sudah kotor. Memasuki aksi nyata. Aksi nyata ini berhasil memasang 10 unit saringan air keran sederhana di Kelurahan Mantri Jron. Terbagi rata di Kelurahan 1 unit, Utara 3 unit, Timur 3 unit, Barat 3 unit. Pemasangan filter ini adalah kontribusi nyata untuk SDGs 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak, khususnya target 6.1 dan 6.3, karena membantu meningkatkan kejernihan air dan merupakan solusi yang terjangkau. Selain pemasangan program ini juga mencakupi edukasi dan pelatihan perawatan filter kepada 10 keluarga penerima manfaat sesuai dengan target 6.B, yaitu partisipasi masyarakat lokal. Hal ini memberdayakan warga untuk secara mandiri menjaga kualitas air domestik mereka. Kemudian kita memasuki ke lifestyle target SDGs 6. Aksi nyatanya yaitu seperti poin 6.2, akses sanitasi dan kebersihan. Yaitu contoh nyatanya membuang sampah non-organik seperti pembalut ke tempat sampah semestinya, berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran sanitasi, mencegah penyumbatan dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua ada 6.1, akses air minum, yaitu memastikan kesediaan air minum yang aman dan layak dikonsumsi di area umum, berfungsi untuk menjamin hak akses universal dan merata terhadap air minum yang aman bagi semua. Kemudian 6.2, akses sanitasi dan kebersihan, yaitu contohnya mempraktikkan kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, yang berfungsi sebagai praktik kebersihan diri mendasar yang krusial untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan publik. Kemudian 6.2, akses sanitasi dan kebersihan, dan 6.3, peningkatan kualitas air, yaitu dengan melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik, berfungsi untuk mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan, mendukung daur ulang, dan mengurangi beban pada sistem sanitasi. Kemudian yang terakhir yaitu 6.2, akses sanitasi dan kebersihan, yaitu menjaga kebersihan dan fungsi fasilitas sanitasi seperti toilet atau kamar mandi, berfungsi untuk memastikan ketersediaan dan penggunaan fasilitas sanitasi yang higienis sehingga mendukung penghentian praktik buang air besar sembarangan. Nah, selanjutnya ada dampak positif bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan berupa penggunaan filter keran air sederhana tadi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampaknya tuh apa aja sih? Nah, yang pertama itu, warga dapat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang dalam hal ini, air yang keluar dari keran tuh bisa langsung digunakan untuk mandi, mencuci baju, mencuci tangan, mencuci piring, dan lain-lain. Mungkin untuk dikonsumsi akan dimasak terlebih dahulu, diolah terlebih dahulu untuk bisa langsung diminum. Nah, penggunaan filter sederhana ini tuh juga dapat menghemat biaya pengeluaran yang digunakan untuk pemenuhan air bersih. Selanjutnya ada air yang layak digunakan atau selain konsumsi dapat diakses di seluruh penjuru rumah pada setiap keran air karena dapat dipasang pada setiap keran air. Kaitan dengan pilar keberlanjutan, yang pertama ada pilar lingkungan, yaitu berfokus untuk penanganan sumber pencemaran air dan perbaikan kualitas lingkungan air, di mana mengatasi pencemaran mikrobiologi dan fisik pada sumur yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk dan limbah rumah tangga. Lalu ada pilar sosial, di mana berfokus untuk peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat, yang mendukung SDGs 6.1, menyediakan akses air minum yang aman sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Terus mendukung SDGs 6.B, memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam perawatan alat untuk menjamin keberlanjutan solusi jangka panjang. Lalu untuk pilar ekonomi, yaitu berfokus
berfokus untuk efisiensi biaya dan ketersediaan solusi yang terjangkau, yaitu menawarkan produk filtrasi yang terjangkau sebagai solusi alternatif dari upaya mahal lainnya. Lalu ada pilar teknikal di mana berfokus untuk implementasi sistem dan teknologi yang efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada proses kerja yang pertama dilakukan itu identifikasi permasalahan. Tadi di sumur mantri jeron itu tuh banyak yang berminyak, berbau, dan berwarna kekuningan akibat pencemaran mikrobiologi dan fisik akibat sanitasi buruk dan sisa aktivitas industri lama. Kemudian kelompok kita mencari solusi sederhana yang bisa langsung digunakan oleh warga. Yang kedua itu analisis pemilihan solusi. Jadi setelah meninjau beberapa opsi tadi itu, kelompok kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan filter keran air sederhana. Nah, alat ini dipilih karena harganya terjangkau dan mudah dipasang di keran rumah, tidak membutuhkan listrik, mampu menyaring kotoran, mengurangi bau, dan meningkatkan kejernihan air. Yang ketiga, kita melakukan uji coba dan evaluasi alat. Jadi filternya itu dipasang dan diuji di beberapa titik di kantor kelurahan dan rumah warga. Dari hasil pengamatan menunjukkan air itu menjadi lebih jernih dan tidak berbau. Dilakukan evaluasi lagi agar alat mudah digunakan dan dirawat oleh masyarakat. Yang keempat itu penerapan dan edukasi masyarakat. Jadi udah dipasang 10 unit alat filter keran air di berbagai rumah dan lokasi warga di Mantri Jeron gitu. Kegiatan ini tuh menjadi bentuk aksi nyata penerapan SDGs 6, air bersih dan sanitasi layak dengan solusi sederhana yang bisa dijangkau semua kalangan. Next, kemudian terkait dengan survei yang kami lakukan pada hari Selasa 21 Oktober 2025. Pertama kali yang kami lakukan adalah mengunjungi kelurahan pada pukul 8 pagi untuk mohon izin terkait dengan survei dan kegiatan wawancara yang akan kami lakukan pada warga Mantri Jeron. Kemudian kami juga melakukan pengambilan sampel air pada area kelurahan. Setelah berdasarkan hasil kegiatan yang telah kami lakukan dapat diperoleh kesimpulan berupa kualitas air sumur di kelurahan Mantri Jeron teridentifikasi buruk, berbau, dan juga mengandung zat yang tinggi akibat residu dari industri. Sebagian respon terhadap tantangan SDGs 6 telah diimplementasikan pemasangan 10 unit filtrasi air keran sederhana yang terjangkau dan juga mudah digunakan. Aksi nyata ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas air domestik dan juga menyediakan solusi yang terjangkau. Program ini juga mencakup pelatihan, perawatan, dan juga memperkuat partisipasi warga dalam mengelola air mereka sendiri secara mandiri. Implementasi secara kecil ini membuktikan bahwa perbaikan kualitas air dapat dicapai melalui proses yang sangat sederhana, terjangkau, dan juga berbasis pemberdayaan masyarakat. Begitulah solusi yang dapat kami sampaikan. Semoga solusi ini dapat bermanfaat bagi warga Mantri Jeron. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.